Sekarang teman-teman mau bertanya apa? Kita buka dengan sesi pertanyaan ya. Kalau tadi pagi saya live streamingnya membaca Al-Quran 5 ayat aja, mengingatkan tentang yang namanya Al-Quran dan pentingnya membaca Al-Quran. Jadi kalau kalian bingung doanya apa ketika sholat, bacalah Al-Quran. Ya kak, selesai sholat bingung zikirnya apa, baca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran di surah ke-15, di surah Al-Hijr, selesai sholat, jangan bingung untuk berzikir. Berzikir itu mengingat Allah. Bacalah Al-Quran, sudah termasuk berzikir. Kata surat Al-Hijr di surah ke-15 di ayat ke-9. Selesai sholat, zikirnya bingung, bacalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran sudah termasuk berzikir. Berdoa sudah termasuk berzikir. Kata surah ke-7 di surah Al-A'raf di ayat 205, berdoa sudah termasuk berzikir. Kalian nonton saya, tafakur ilmu namanya. Mencari ilmu dengan hal yang positif itu sudah termasuk berzikir. Kata surah Ali Imran di ayat 190 sampai dengan 191. Gitu ya kak. Kalau kalian pengen ada maulid Simtuduror itu ada di, tunggu sebentar ya kak ya, tunggu sebentar. Halo, selamat sore. Asia, iya benar. Iya nggak apa-apa. Yang dicoret atas namanya ya, yang dicoret ya. Jangan yang kontrakannya bukan, jangan dicoret itu. Ya, makasih ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi kalau cari-cari mulai pagi kok nggak ketemu-ketemu ya, biasakan aja di jam 8. Insya Allah saya ada. Umi, korban kambing sama patungan sapi bagus yang mana? Kilahuma, keduanya bagus, yang penting niatnya baik. Kalau kita berkurban itu kita sudah bersedekah kak ya. Oke Umi, kalau kredit kendaraan apa termasuk riba? Kak, kredit kendaraannya ke syariah itu tidak termasuk riba ya kak. Dan akadnya itu seperti apa? Kakak jual apa? Untuk mendapatkan kreditnya itu dengan cara yang seperti apa? Akadnya di awal dengan syariah itu berbeda kak ya. Umi, bagaimana kita ambil wudhu untuk orang tua yang sudah tidak bisa bangun lagi? Dikasih wudhu dari anaknya sendiri, dibantu ya kak, dibantu sama anaknya. Tetangga saya kolesterol kena syarafnya, minum madu apa Umi? Kolesterol itu madunya Nextara Akasia kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, sholat bukan kentut, tapi katup hukumnya gimana? Segala sesuatu yang keluar dari depan ataupun yang belakang itu tetap membatalkan wudhu, sebaiknya cebok lagi lalu kakak berwudhu, itu lebih indah. Umi, kalau kita lagi puasa tapi tenggorokan kayak keluar makanan dikit, bagaimana? Dibuang, jangan ditelan. Bisa jadi itu jigong-jigong yang tersisa gitu ya. Umi, lebih baik kurban untuk sendiri dulu apa untuk orang tua? Kak, orang tua itu kita memang nggak pernah tahu ya kak, siapa yang akan meninggal terlebih dahulu. Kalau orang tuanya sudah tua, boleh dengan orang tuanya gitu ya. Lagian kurban satu aja kak bisa dengan orang tua kok, bersama gitu. Umi, ukuran air 2 kula itu 260, pokoknya luas lah kak, yang tidak mustakmal dan lain sebagainya. Umi, kalau wasir madunya yang mana? Wasir madunya Nextar Multiflora kak. Umi, kalau hajatan pakai uang bahkan gimana? Maksudnya bahkan itu apa? Umi, saya jualan, saat baca Al-Quran ada yang beli, terus lanjut baca lagi, baca a'udzu lagi. Yang penting gak batal, gak apa-apa dilanjutin ya. Lebih baik umroh untuk kita dulu atau untuk orang tua dulu? Dengan uang terbatas kak, mohon izin. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tuanya masih sanggup untuk bisa berangkat, silahkan untuk orang tuanya terlebih dahulu. Insya Allah nanti akan ada rezeki lagi buat kita ya. Umi, kalau suami bilang aku nikah lagi, apa itu sudah termasuk talak? Hei para suami, memang ini. Tunggu dulu bun. Kalau ada seorang suami yang bilang saya nikah lagi, apa itu termasuk talak? Hai para suami, jangan gampang mengucapkan kalimat yang kiasan sekalipun.
Kalau istri kamu ada yang nyomot, oke kak, suami jangan sering-sering mengucapin kalimat talak kacamata. Nanti kacamata belum dikeluarin. Jangan seorang suami sering-sering mengucapkan kalimat talak. Itu bahasa kiasan kak. Walaupun kiasan itu sudah termasuk talak ya kak. Talak 1 kakak sudah jatuh talak, tapi masih bisa rujuk kalau talak 1. Tapi suami jangan sering-sering ucap kalimat talak. Nanti rumah tangganya gak bagus. Bagaimana cara ambil wudhunya? Karena beliau sudah tidak bisa bangun lagi. Beliau gak perlu bangun. Anaknya usahakan bantu dengan cara berwudunya, ya kak. Ambilkan ember lalu kasih wudu pakai sapu tangan yang bersih. Umi doa mustajab agar anak terhindar dari zina. Ada doa di video TikTok saya ya kak ya. Tunggu dulu bentar. Pernah saya buatin Viti yang gini, ya Hayyu ya Qayyum. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kita nih misalnya udah berusaha pengen jadi orang baik, tapi ada aja yang namanya ngajakin kita buat maksiat. Ya kak, ya kita baca ini. Kalian kalau tahu, susah banget jauh dari yang katanya namanya dosa. Rasanya pengen berbuat dosa lagi itulah syaitonir rajim. Yuk kita baca ya, sama-sama ya. Boleh didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Itu minta doa untuk susah banget jauh dari yang namanya dosa ya. Oke kak? Artinya tuh wahai zat yang maha hidup, yang maha menghadapi diri sendiri, itu doanya. Kalian boleh baca setiap habis sholat ya. Umi umroh uangnya nyicil boleh nggak? Yang penting ditabungin aja dulu di rumah kak. Ditabungin di rumah, nanti kalau udah cukup sebaiknya kakak. Kalau sudah cukup itu jauh lebih baik. Jadi kita nggak punya hutang. Umi kalau berangkat haji saya mendampingi ayah, tapi belum berangkat, gimana baiknya? Maksudnya gimana? Waalaikumsalam. Umi kalau berangkat haji saya mendampingi ayah, tapi ibu, tapi ibu belum berangkat gimana? Kalau ada rezekinya bersama ayah silakan. Nanti kalau misalnya ada rezeki lagi sama ibu boleh silakan, ya kak? Kalau lagi sholat batuk bisa membatalkan sholat nggak Umi? Kalau sholat batuknya barengan dengan kentut itu yang batal. Kalau batuk nggak batal, ya. Udah gitu kentutnya pakai kuah, itu yang lebih bahaya. Umi sholat sunnah awabin 2 rakaat boleh nggak? Sholat sunnah awabin itu man sholat, siapa yang sholat 7 rakaatin 6 rakaat ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib, walam yatakallam fi ma bainahunna, jangan ngobrol di antara maghrib mau ke isya, ya. Jangan ngobrol di antara maghrib mau ke isya. Maka pahalanya itu kah bagaikan beribadah 12 tahun lamanya qiyamul lail. Bukan kita qiyamul lail 12 tahun, tapi pahalanya senilai. Syukron ma'a syukri. Cara wuduin orang tua gimana caranya kak? Sama seperti kita wudu pada umumnya, ya kak. Niat masih bisa bicara nggak orang tuanya? Kalau orang tuanya masih bisa bicara ataupun tidak bisa bicara, dituntun. Saya niat berwudu, gitu ya, pelan-pelan untuk menghilangkan hadas kecil lah. Sambil berbaring boleh sholat, ya. Sambil berbaring wudu, bersihkan dulu dari hadasnya, gitu ya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat nolongin orang tua ya kak. Umi kenapa nggak live 1 HP aja? Jadi Umi fokus ke pertanyaan yang di 1 HP. Kakak kak, handphone pertama itu pernah dilaporin sama para penonton. Dalam 1 harinya bisa 8 penonton yang melaporkan doa-doa saya, ya kak. Dan handphone yang pertama itu banyak sekali yang jahil. Makanya pada saat itu saya ditutup tuh sama TikTok. Akhirnya saya punya 2. Kalau saya di 1, yang satunya bertanya, gitu ya kak. Jadi saya, Umi sholat asar duluan atau sholat sunnah ba'diyah? Sholat asar itu tidak ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ya. Untuk sholat sunnah rawatibnya. Akan tetapi ada sholat sunnah mutlak yang mengiringi sholat fardu di waktu sebelum asar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sama dengan 4 rakaat. Yang pahalanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Niatnya, saya niat salat sunnah asar
2 rakaat karena Allah Ta'ala, bukan qobliyah asar. Kalau qobliyah dan ba'diyah itu namanya sholat sunnah rawatib yang ada 12 rakaat, bukan sebelum asar. Umi buka puasa langsung minum madu, bolehkah minum air putih terlebih dahulu? Umi mau nanya, saya belum akikah tapi belum kurban, apakah boleh? Kalau punya rezekinya kurban duluan pada saat ini adalah jatuhnya kurban, silahkan kurban terlebih dahulu. Punya rezekinya yang mana dulu, silahkan lakukan. Apakah sholat awabin 6 rakaat itu 1 kali salam? Tidak, 2 salam. Umi sebelum tidur apakah boleh sholat tahajud? Boleh. Bangun tidur pas tidur bangun mau sholat tahajud lagi? Boleh. Umi niat sholat jamaah takdim. Saya niat sholat, contohnya zuhur ya, saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat jamaah takdim yang digabungkan dengan sholat asar karena Allah Ta'ala. Umi abis sholat awal boleh tidur lagi nggak? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah ngantuk banget ya, tapi sebelum tidur kakak sebaiknya ada zikir dulu. Buka puasa makan kurma dulu boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget ya. Waalaikumsalam. Kalau sholat syuruk sama duha sama nggak? Sama. Umi pembayaran pay later beli sekarang bayar akhir bulan gimana? Itu uang dengan uang ya kak. Sebaiknya kita beli yang benar-benar tunai aja. Kita beli dengan uang lalu datang dengan barang. Kan kalau seperti itu kakak nanti bayarnya, nah berarti kan kakak sedang berhutang. Sebaiknya jangan ya kak. Oke. Waalaikumsalam Umi, semoga bermanfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Boleh nggak akikah dengan hewan ternak betina Umi? Hewan ternaknya apa? Jamaah takdim itu berapa rakaat ya? Jamaah adalah sholat yang menggabungkan rakaatnya banyak. Takdim adalah dilakukan di awal waktu. Juhur dengan asar berarti dilakukan di waktu juhur. Itu jamaah takdim. Kalau jamaah takdim ada kosornya, kosor bahasa Arab artinya kecil. Jadi yang rokaatnya 4 jadi kecil 2 rokaat. Kecuali untuk maghrib dia bisa dijamak tadi, tapi tidak dikurangin rokaatnya, gitu ya. Kalau lihat wajah Umi adem rasanya, Masya Allah. Bolehkah kurban atas nama almarhum ibu? Boleh banget, itu bagus. Kalau arisan hukumnya gimana? Tidak berdosa jika niatnya hanya untuk silaturahmi. Yang berdosa untuk pamer, pengen keren-kerenan, niatnya jelek, itu yang nggak boleh. Puasa Waalaikumsalam. Saya nggak puasa Umi di bulan puasa kemarin. Terus boleh bayar fidyah Umi? Kapan Umi? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak kita nggak puasa bulan Ramadan kemarin nih 2024? Tapi saya mau bayar fidyah aja, nggak bisa. Wajib hukumnya puasa Ramadan. Jika ditinggalkan dalam keadaan haid, itu wajib diqodho. Ditinggalkan dengan sengaja, itu berdosa. Berdosa hukumnya, lalu kakak masuk api neraka. Api neraka bahan bakarnya dalam surat Al-Imran di ayat ke-10 adalah tubuh kalian sendiri. Sholat taubat, ingat. An-nadam fiqal, menyesali di dalam hati. Walam takrir abadan. Walam takrir abadan, jangan diulangin lagi. Alasannya apa? Kalau kamu tuh tidak berpuasa, apa alasannya? Kalau sekarang dipikir, kalau saya mau enggak puasa, kalau kamu sakit misalnya, kamu sakit enggak puasa, kamu wajib diganti, wajib ganti. Terus kalau saya nggak mau ganti, saya mau bayar fidyah aja, nggak bisa. Islam itu adil. Kenapa Islam itu dibilang adil? Iya, enak dong bagi orang-orang yang kaya. Ya udah deh, kita nggak usah puasa, kita bayar aja pakai fidyah. Enggak. Makanya Islam mengajarkan tentang wajibnya berpuasa Ramadan. Hal apapun masalahnya, kalau memang wajib diganti, ganti dengan, kalau sudah terlewat dari beberapa tahun, itu wajib qodho plus bayar fidyah. Kalau masih tahun ini, kakak wajib qodho aja, gitu ya. Begitu pula dengan ibu yang hamil, menyusui, kalau dia mengkhawatirkan dirinya, wajib dia qodho. Kalau dia mengkhawatirkan diri sama janinnya, dia wajib qodho plus bayar fidyah, gitu ya. Korban dah cara arisan boleh nggak? Korban apa nih maksudnya kak? Oke. Umi sholat sunnah kajat. Kajat itu apa? Hajat kali ya? Habis sholat 2. Pertanyaannya yang mana nih kak? Umi kalau ketiduran belum sholat isya jam 2 malam bangun, masih boleh nggak sholat isya atau diqodho aja? Oke, listen to me, dengerin saya. Ketika kita ketiduran berarti kita nggak sengaja, ya kak? Kakak bangun jam 2 malam langsung sholat isya masih bisa. Akan tetapi
Kakak tidak ketiduran, kakak scroll, nonton, asik dengan dunia. Sudah masuk waktu Isya, tapi kakak berpikir nanti aja deh sholatnya, ntar malam. Boleh dan sah, akan tetapi ajal nggak pernah tahu. Kita jangan sampai meninggal dalam keadaan masih punya hutang sholat. Jadi kenapa saya sarankan kalau sudah masuk waktu sholat, tinggalkan dulu dunia. Kita sudah praktek sholat kan ya kak? Oke. Apa hukumnya ikut arisan bersama ber-SM? Apa itu ber-SM? Umi, kalau uang sedekah subuh diniatkan untuk bayar hutang gimana? Kak, bersedekahlah kamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang akan menilai niat uang itu untuk apa aja. Karena ketika kamu benar-benar dalam keadaan sulit sekalipun, Allahu a'lam, Allahu maha mengetahui. Jadi kita niat aja, ya Allah, saya punya kesulitan, saya niat bersedekah untuk kebaikan dan hidayah diri saya. Niatkan aja seperti itu. Umi, kalau umroh biayanya dari jual tanah boleh nggak? Boleh, yang penting halal gitu ya. Apa hewan kurban ada syarat untuk umur berapa tahun? Hewan kurban itu kak harus yang benar-benar sehat, tidak boleh yang sakit gitu ya kak. Kalau dalam keadaan sakit kita berkurban, itu nggak boleh. Usianya berapa? Yang sudah bagus untuk dikasih itu kan kelihatan dia montok kayak gimana, bagusnya gimana itu hewan. Habis sholat Isya langsung sholat sunnah witir 1 rakaat, boleh nggak? Boleh. Tapi la witroni fil lailatin, jangan melakukan sholat witir 2 kali dalam 1 malam, ya kan? Silakan dipilih habis selesai Isya atau selesai tahajud. Oke? Waalaikumsalam. Umi pernah nampar suami, apakah saya istri yang durhaka dikarenakan suami selingkuh? Tunggu dulu kak, saya kaget dengan pertanyaannya ini. Ini yang salah kacamata saya, pertanyaannya nggak salah kak. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Umi, saya pernah nampar suami. Saya kaget pertanyaannya, serius saya kaget. Saya pernah nampar suami. Apakah saya istri yang durhaka? Saya benar-benar kaget kak. Ini kacamatanya limited edition ya kak ya. Jadi yang salah kacamata. Pertanyaan itu gak salah. Pertanyaannya gak salah, yang salah kacamata. Ya Allah ya Rabb. Bu, kenapa sampai nampar suami bu? Ringan tangan sekali bu ini. Karena suami SLI bun. Ya Allah ya Rabb. Bun, kalau suami SLI kita diuji bun, ya cuma satu jalan, yaitu terus deketin Allah. Karena ketika di SLI-in sama suami, itu doanya manjur sampai langit ke-7 bun. Ya, iya. Karena SLI ya, saya sebutnya ya, SLI ya, oke. Nah, kalau seandainya SLI itu apa, itu yang tadi bertanya, selingkuh. Dia nampar miswanya karena suaminya selingkuh gitu. Jadi dia refleks, apakah saya istri yang durhaka? Kak, sholat taubat ya kak. Dengerin saya baik-baik. Kalau ada suaminya yang selingkuh, kita introspeksi terlebih dahulu. Itu yang pertama ya. Oke, introspeksi terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah introspeksi, apakah nih, satu, suami pulang dari panas-panasan kerja, capek nyari nafkah, ngelihat istri nih rambut diul-ul sampai ke atas, ya, sampai ke atas itu diul-ul tuh rambut. Udah gitu bau asem. Udah gitu bajunya you can see yang bolongnya depan belakang. Ya kan? Nih suami pulang udah dari panas-panasan jauh, di atas meja makan gak ada makanan sama sekali. Jangan salahin suami kalau sampai suaminya SLI. Kita introspeksi. Tapi kalau seandainya suaminya, ya kak, suaminya istrinya sudah masak, rumahnya rapi, pakaiannya juga oce gitu ya kak ya, walaupun cuma pakai daster, tapi dasternya nggak yang robek depan belakang. Kita sudah baik nih sama suami, suaminya masih SLI juga, selingkuh gitu ya, selingkuh gitu ya. Berarti memang tabiatnya yang buruk. Kenapa Allah kasih dia
Pasti begitu pertanyaannya kan? Why me ya Allah? Why me? Kenapa saya ya Allah? Ya karena Allah tahu kamu itu orang yang paling hebat. Kamu orang yang akan ditambah sabarnya, karena Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang diselincuhin. Dan akan ada hadiah yang paling luar biasa yang tidak pernah kalian terima sebelumnya. Jadi jangan main nampar-nampar aja, Bun. Belum tentu itu selincuhnya benar. Gitu ya, Kak? Nah, ini kacamatanya yang salah, pertanyaannya tidak salah. Oke, Kak? Oke, dengerin saya nih. Seandainya gini, ini dalam rumah tangga itu kata surat Al-Kahfi, kullu syai'in maziyah. Semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Semua itu adalah perhiasan dunia. Suami, istri, anak, rumah tangga, ekonomi, duit, semuanya. Kendaraan itu adalah cuma perhiasan dunia. Sebentar. Cuma sebentar di dunia, Kak. Yang benar itu adalah di akhirat. Ketika kita diuji sama Allah, lihat dalam surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Kalian tuh kalau udah diselincuhin berasa kayaknya ya kan? Hati kalian yang udah Allah ciptakan itu selebar apa tuh? Lebar. Kenapa mau disempitin dengan cara emosional? Kita marah boleh, Kak? Boleh marah, boleh banget. Manusiawi, normali. Tapi kita introspeksi dulu. Kekurangan kita tuh di mana sampai dia harus seperti itu? Sampai dia harus seperti itu, introspeksi. Makanya itu ada lagu yang kalau ada makanan di meja janganlah nah itu lagu dangdutnya gitu kan, Bun? Nah, gitu ya, Kak? Semangat buat orang-orang yang sudah diselincuhin. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dekatkan Allah, karena semakin kamu dekat sama Allah, semakin Allah naikkan derajatmu. Mungkin sekarang ini kamu belum lulus ujian. Kalau sudah lulus ujian, ingat akan ada hadiah yang akan Allah kasih kepada kamu. Hadiah yang tidak pernah kamu terima sepanjang hidup kamu. Ya, Kak? Allah akan naikkan derajatnya. Bersabar, kata surat Al-Baqarah, wasta'inu, akan ada pertolongan, bisobri, dengan cara bersabar, wassolati, perbaiki solatmu. Bisa jadi Allah akan kikiskan dosa kalian sedikit demi sedikit karena yang namanya selincuh tadi. Gitu ya? Sama-sama. Umi, kalau janji sama nazar apa bedanya? Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Besok saya mau pergi ke rumah kamu ya. Tidak bilang kalimat insya Allah. Kamu tidak datang, kamu berdosa. Nazar itu wajib hukumnya. Kalau anak saya nanti lulus, saya bakalan traktir semua teman-temannya. Nah, itu nazar. Gitu. Ya, wajib. Ya. Tapi sabar apa tuh? Tapi sabar kelakuan iki apa, nggak ngerti saya tulisannya. Umi, kalau ba'diyah sama kodok duluan mana? Kodok. Umi, apa hukumnya kalau ibu suka karaokean? Karaokeannya di mana? Karaokeannya di luar apa di rumah? Kak, kalau seandainya orang menyanyi itu tidak bersalah. Menyanyi adalah sinkronisasi otak kiri sama otak kanan. Ya, Kak? Kalau dia karaokeannya di luar bersama laki-laki yang bukan muhrimnya, itu yang berdosa. Kalau dia karaokean sekedar menghibur dirinya sendiri, it's gonna be okay, gak ada masalah. Menghibur dirinya, mungkin dia pengen refreshing otak kiri sama otak kanannya. Selama ini dia kerja 1 kali 24 jam, nyuci, ngurus anak, beresin rumah, gak ada kelar-kelarnya. Dia pengen refreshing, gak ada masalah. Kalau untuk menghibur diri gak ada masalah, Kak. Tapi yang salah itu pakaiannya. Misalnya kan tempat karaoke itu dominan orang-orang ya, misalnya ada yang berpakaiannya tidak baik, ya. Oke, daripada bingung, karaokean aja di rumah lah, Kak. Pakai apa kek? Pakai gayung kek, karaokean tuh. Refreshing otak nggak apa-apa. Umi, sholat tahajud dikerjakan lebih dari sekali dalam sehari bolehkah? Boleh. Minimal 2 rakaat, boleh 8 rakaat itu boleh. Kalau mau kurban ada doanya nggak, Kak? Niat, Kak. Saya niat kurban karena Allah Ta'ala. Umi, saya nemu uang di bayaran utang.
saya nemu uang di bayaran utang, boleh nggak? Maksudnya gimana? Saya nemu uang dibayarin buat utang. Kalau nemu uang sebaiknya disedekahin, ya Kak. Umi, apakah sah sholatnya apabila baju yang sudah dipakai tidur dipakai buat sholat? Kita tidur, bajunya dipakai buat sholat. Tidurnya, kasurnya bersih apa enggak? Ketika tidur baju masih bersih, kasur masih bersih, boleh. Tapi saya sarankan ketika kalian mau sholat, punyalah baju untuk wudhu dan sholat. Baik diam atau menegur saat orang tua bersikap zolim. Diamkan terlebih dahulu dalam hitungan beberapa jam. Lalu duduk ketika dia sudah dalam keadaan kita bisa ajak ngobrol. Dibicarain baik-baik. Kalau seorang orang tua aja zolim, dibicarakan baik-baik, gitu ya Kak. Sebelum bicara baik sama orang tua karena orang tuanya zolim, baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kurban sapi dengan cara arisan boleh nggak Kak? Kakak kurban sapi dengan cara arisan, mungkin kakak kumpulin duit dengan cara arisan sapi gitu ya. Kalau niatnya untuk kurban nggak ada masalah Kak. Kalau niatnya lain jangan. Umi, kalau sebelum tidur wudhu dulu, terus paginya sholat subuh nggak usah wudhu lagi, nggak apa-apa Kak? Ini aturan dari mana Kak? Tidur wudhu, bangun tidur nggak wudhu lagi. Irit air Kak. Kalau orang yang sudah tidur lelap, itu wajib wudhu lagi. Bagaimana menyikapi suami yang sholatnya masih bolong-bolong? Kalau kita telusuri dalam ilmu fikih, ya Kak, seorang suami ataupun seorang istri yang tidak sama sekali, ingat bahasanya, tidak sama sekali sholat, itu boleh kita minta cerai. Tidak sama sekali ya, bukan pernah sholat, tapi tidak sama sekali kita boleh minta cerai. Karena orang-orang tersebut Kak akan membawa dampak buruk buat keturunan kita, gitu ya. Oke, doakan di setiap tahajud kakak, doakan di setiap sholat kakak supaya suami yang belum mau sholat dapat hidayah. Gudu nguyu aku tangi turu nggak usah wudhu, maksudnya gimana itu? Umi, kita punya hutang, tiba-tiba datang seorang ibu-ibu minta sedekah. Bayar hutang dulu atau sedekah dulu? Bayar sedekah, kasih sedekah, orang itu lebih membutuhkan ya. Insya Allah nanti akan ada rezeki lagi. Karena apa? Orang yang bersedekah dalam surat Al-Baqarah diibaratkan satu kali dia berbuat kebaikan karena Allah Ta'ala, tidak ria atau pamer, ya Kak, niatnya karena Allah, dia menanam satu biji tanaman dan satu tanaman itu akan tumbuh menjadi 7 tangkai, dan di setiap tangkainya dapat 100 kebaikan. Jadi 100 dikali 7 menjadi 700 kebaikan. Umi, suami terlalu pelit, saya minta cerai, gimana hukumnya Umi? Suami terlalu pelit, terus kita minta cerai. Jangan nafsu banget pengen cerai bun, ya. Suami pelit bukan berarti dia pelit. Dengarkan saya, dia menikah ada 2 keluarga. Jangan berpikir negatif thinking terhadap suami. Bisa jadi dia mengumpulkan uangnya untuk ketika di antara keluarga kalian ini ada yang meninggal dunia, ada yang sakit yang perlu dijenguk, atau untuk dia misalnya di luar pengen ngopi, pengen beli Indomie nongkrong sama temennya. Kalau kakak sudah dikasih rizki sama suami sebesar A, terima dan syukuri, ya Kak? Nah, kita jangan ngelihatnya ke atas, ngelihatnya ke bawah. Jadi jangan berpikir negatif bahwa suami itu pelit, ya. Dipikirkan terlebih dahulu kenapa dia sampai seperti itu, gitu Kak. Umi, bolehkah saya doakan anak saya yang sedang ta'aruf dengan laki-laki yang sudah dijodohkan? Sebaiknya tahajud sama istikharah. Tahajud sama istikharah, ya Kak. Umi, hidupku gak merasa tenang karena mikirin hutang almarhum suami. Kak, kalau kakak hidupnya gak tenang, kakak segera ambil wudhu, lalu baca Al-Quran, sholat sunnah taubat, minta pertolongan sama Allah, ya Kak. Karena kalau kakak terus diam aja, nggak meminta sama Allah, Allah akan kasih solusi di setiap masalah kakak, ya. Umi, sholat zuhur terlewat, terus masuk ke waktu asar, terus sholatnya apa niatnya? Sholat dulu zuhur, kakak dalam perjalanan atau enggak? Kalau nggak dalam perjalanan 85 km, kakak bukan jamak namanya, kakak kodok aja sholatnya, ya. Sholat zuhur kodok di waktu asar, gitu, itu boleh. Umi, sholat isya jam 2 boleh nggak? Boleh, tapi jangan ditunda-tunda.
Dia khawatirkan kakak sudah meninggal dunia sebelum jam 2 pagi. Ya, oke, kita nggak tahu ajal kak. Umi, kalau dikasih makanan sama beda agama gimana? Kita terima untuk menghargai, ya kak? Kita terima untuk menghargai. Kalau kita ragu, jangan dimakan, ya kak? Jangan dimakan, boleh dikasih ke binatang, mohon maaf, gitu ya kak? Sholat witir dikerjakan berapa kali dalam satu hari? 1 kali aja, antara isya atau setelah tahajud. Silakan dipilih. Suami biar berhenti main jud, oke? Kakak doakan, minta sama Allah biar suaminya dapat hidayah. Siapa yang sholat tahajud, ya kak, Allah akan angkat derajat kita. Siapa yang sholat tahajud, tidak ada satu orang pun yang akan menginjak-injak kita, walaupun kita hanya ibu rumah tangga. Siapa yang sholat tahajud, masalah apapun Allah yang akan menyelesaikan. Siapa yang sholat tahajud, rumah tangganya Allah jaga dari pelacur dan pebinor. Siapa yang sholat tahajud, Allah jaga kantornya, pekerjaannya, bisnisnya, urusannya lewat penjagaan Allah yang paling terbaik. Habis tahajud, witir, jangan lupa istighfar di waktu sahar. Perintah tahajud memang sunnah, tapi dalam Al-Quran termaktub kak. Dalam Al-Quran itu di surat Al-Isra ayat 79, 80 dan 81 yang saya artikan tadi. Ya, oke. Lalu kakak istighfar setelah tahajud, itu kapal paling gol. Witir berapa rakaat? Witir itu ganjil. Boleh 2 + 1 sama dengan 3. Boleh 3 rakaat langsung, 1 kali niat, 1 kali salah. Makasih ilmunya, barakallahu alaik. Umi, bisakah mendoakan anak dari jauh tidak serumah? Bisa banget. Suami selincuh, apakah kita tegur atau kita doakan? Diajak bicara baik-baik, ya kak? Diajak bicara baik-baik. Kalau memang tidak bisa diajak baik-baik, pakai Allah. Karena suami kakak adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita kembalikan kepada Allah yang maha memberi ciptaannya. Umi, gimana anak disuruh sholat tapi nggak mau sholat? Apakah orang tua yang berdosa? Kak, jangan menuntut banyak kepada anak, ya. Kenapa anak itu kita suruh sholat tidak mau, kita yang introspeksi. 1, apakah makanan yang kita kasih dari yang halal atau yang haram? Karena anak itu lahir dalam keadaan kertasnya putih, nggak ada yang nyoret-nyoret. Yang nyoret-nyoret itu orang tua dan lingkungannya. Yang kedua, pakaiannya kak, apakah dari yang halal atau yang haram? Yang ketiga, kalau dia tidur, nggak usah dibangunin, sholatlah di kamar anaknya, lalu berdoa minta sama Allah, karena anak itu adalah titipan dari Allah. Ya Allah, anak itu ada dalam rahimku. Jika dia belum mau sholat, turunkan hidayahnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari sholat di sampingnya, di kamar dan di samping kasur anaknya. Jangan lupa setelah itu kakak bacakan ayat kursi kepada anak. Niatkan baca Al-Fatihah untuk anaknya. Diusap kepalanya, Robbi habli minas solihin. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan solihah. Hablun, karena hab itu wahab, ya Allah ya wahab, engkau yang maha luas. Jadi luas segala sesuatunya, Allah yang akan memberikan semuanya. Gimana suami suka zalim tapi ditegur masih salah? Dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-7, Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci mati hati orang yang sulit disuruh sholat, baik anak ataupun istri. Wa ala sam'ihim, dia punya pendengaran tapi dia tidak mau mendengarkan kebaikan. Kita berkuar-kuar sampai capek, itu gak ngaruh. Wa ala absarihim gishawa, dia punya mata tapi dia tertutup matanya. Hanya melek aja, tapi dia hanya melihat kesalahan aja di matanya. Orang yang melakukan kebaikan. Jadi disarankan adalah berdoa ketika tahajud, minta sama Allah di setiap ruku dan sujudnya. Di dalam hati berdoa, jangan dizohir. Minta sama Allah kebaikan, hidayah akan turun buat anak dan suami. Gitu ya. Umi qobliyah dulu atau tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid. Penghargaan terhadap masjid ketika kita datang ke dalam masjid. Umi, suami sakit sampai meninggal, waktu sakit nggak sholat. Gimana bila sholatnya dikodok oleh istri? Ketika sudah meninggal dunia, tidak ada yang bisa mengkodok atau digantikan dengan cara apapun ketika dia sudah meninggal. Karena sudah terputus semua amalan kebaikan. Dalam keadaan sakit, Allah maha mengetahui, dia tidak bisa sama sekali untuk melakukan sholat. Yang terbaik adalah sedekahkan atas nama suaminya yang tadi meninggal, ya kak, atas namanya binnya siapa. Sering-sering sedekahin buat atas nama suami. Umi, kenapa ya kalau lagi sholat tahajud itu ngantuk padahal kita sudah mandi? Itulah setan kak. Karena setan gak suka kalau kita berbuat kebaikan. Kita hempas setan itu kak, ya kak. Ingat, di kuburan
sempit, yang bikin kita luas adalah sedekah. Di kuburan gelap, yang nolongin kita adalah, yang nerangin tahajud kita, yang nerangin kuburan kita adalah tahajud. Ya, kalau kita ngantuk, sering-sering baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca wudhu lagi. A'udzunya karena Allah, Kak. Jangan a'udzu tapi kakak kemana-mana pikirannya. A'udzu karena Allah, gitu ya. Oke. Umi sholat witir berapa rokaat? 1 rokaat bisa, 3 rokaat langsung boleh. Umi tahajud nggak pakai witir, gimana? Kapalnya pakai witir, Kak. Lah, Kak, witir itu dicintai loh sama Allah. Umi, apakah bisa badal ibadah umroh yang sudah wafat? Bisa. Oke, Umi kalau dikasih makanan beda agama, dimakan dosa atau enggak berdosa. Kalau yang berdosa itu seandainya dia menggunakan hal-hal yang misalnya bab 1, dia udah tahu dia akan kasih ke non muslim, tapi dia akan tahu pasti itu bukan menggunakan hal-hal yang haram. Umi sholat witir berapa rokaat? 1 rokaat ataupun 3 rokaat, 5 ataupun 7 bisa. Umi, gimana kalau sholat rokaat kedua lupa bacaan ayat lain tapi langsung ruku, batalkah sholatnya? Tidak batal. Tapi ketika kakak setelah tahiyat sebelum salam kanan dan kiri, kakak namanya sujud sahwi. Ya, dibaca sujud subhana man la yanamu wa la yashu, kakak boleh baca 3 kali, lalu duduk di antara 2 sujud tidak membaca apa-apa, sujud kembali baca yang tadi sujud sahwinya. Ya, lalu duduk, salam kanan, salam kiri. Gitu ya, Kak. Umi sholat tobat waktu yang bagus setelah sholat maghrib. Bagaimana kalau suami tidak menjadi imam keluarga? Apakah kita harus menuruti perintahnya? Kak, surga sudah menikah adalah di bawah telapak kaki suami. Tapi suaminya yang kayak gimana dulu? Imam dalam sholat, kalau dia tidak mampu, jangan dipaksakan, dibantu, diajarin. Ya, Kak, dibantu, diajarin. Kalau imam dalam rumah tangga memang suami tidak bisa, kita bantu, Kak. Itu saling melengkapi, itu lebih indah. Umi, kalau kerja di hotel, bagaimana bagian reception? Gimana, Umi? Kalau rezekinya halal, insya Allah halal, Kak. Sambil mencari pekerjaan yang baik, ya, Kak. Ya, Kak, minta sama Allah kalau kita memang ragu. Umi, kalau lagi sholat terus bersin, nggak batal. Sholat tahajud, sholat apa dulu? Sholat taubat. Sholat tahajud 4 rakaat 2 salam, ya. Umi, kalau sholat qiyamul lail itu sholat yang malam hari seperti taubat, tahajud, hajat, witir gitu ya. Gak ngerjakan sholat witir, apa hukumnya? Witir itu sunnah, boleh dikerjakan boleh tidak, tapi Allah mencintai sholat witir.